Halo semuanya guys, kembali lagi bersama aku Yuda di sini. Review kita hari ini buat kalian para penggemar Gestapo Gang, yaitu Munich The Edge of War. Singkirkan dulu kesibukan kalian sejenak, karena kita di sini juga akan sibuk ngobrolin movie. I believe the name Paul von Hartmann is known to you. Yes, sir. We were at Oxford together. He has a document. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama dari karya Robert Harris, mengambil setting waktu sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Dunia dihadapkan dengan upaya Jerman untuk memperluas wilayahnya dengan mengambil tanah Sudetia di Czechoslovakia. Hal ini memicu gejolak di dataran Eropa akan kemungkinan perang terjadi, membuat Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain mengambil kebijakan untuk melakukan suatu perjanjian damai. Kementerian Luar Negeri Inggris mengutus Hugh Legget untuk melakukan tindakan mata-mata yang membuat dia dipertemukan kembali dengan teman lamanya, Paul von Hartmann, seorang diplomat Jerman yang mempunyai bukti bahwa Hitler tidak akan menghormati perjanjian ini dan akan tetap melakukan invasi atau perang. Sebagai film dengan genre drama politik ya, harusnya film ini bisa lebih banyak dengan dialog yang solid, membawa ke perdebatan alot dalam upaya merealisasikan perjanjian Munich. Kurangnya adegan seperti itu buat aku di sini agak ngantuk ya. Mengikuti jalan ceritanya, apalagi pace film ini juga lambat. Tapi aku di sini juga sebenarnya gak masalah kalau memang temponya lambat. Cuma karakternya di film ini juga membosankan guys. Aku di sini cuma mau meng-highlight 3 karakter utama saja ya, yang menurutku bisa mengangkat film ini jauh lebih baik. Pertama ada George Mackay sebagai yang memerankan Hugh Legget. Karakter dia di sini kebanyakan reaktif, bergerak karena situasi berubah dan hanya diisi dengan ekspresinya yang kaget, ngeri dan juga kagum sepanjang cerita wis. Dan dialognya itu terlalu biasa aja sih, sebagai salah satu penasihat Perdana Menteri padahal. George Mackay di sini jarang mengambil inisiatif atau mengontrol situasi, jadi aku merasa sulit terlibat emosi pada karakter dia ini guys. Maksudnya tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Aku malah suka dia di 1917 ya, jadi William Scofield yang jadi tentara dengan ekspresinya yang innocent ya, lari-lari, ketakutan, lebih dapet feel-nya daripada dipaksa harus jadi mata-mata men. Udah gitu Hugh Legget kan bukan kapasitasnya dia jadi mata-mata, cuma seorang sekretaris gitu, mending dikasih partner aja pas melakukan spy, kan bisa juga loh. Dan itu termasuk plot hole loh buat aku sih. Dan yang kedua, aku di sini akan meng-highlight Paul von Hartmann yang diperankan oleh Janice Mee Warner. Kalau ini sih pribadi ya, aku suka karakter dia di film ini. Di sini karakter Paul dibuat lebih dinamis, dimana pada masa kuliahnya bersama Legget, dia sempat berdebat bagaimana pandangan dia mendukung Jerman bakal berjaya kembali di bawah kepemimpinan Hitler. Tetapi ya ketika dia menjadi birokrat, pandangan Paul ini berubah dan berniat untuk melakukan spionase setelah kecewa mengetahui Hitler merupakan monster yang bakal jadi inisiator kembali timbulnya Perang Dunia Kedua. Dan menurutku perubahan ini sangat keren dan kerasa banget dibawakan oleh Janice dengan jelas dan tegas gitu ya. Padahal aku juga udah bayangin kemunculan dia itu bakal ada aksi spionase ya, kayak di film Valkyrie-nya Tom Cruise yang totalitas banget ya, perjuangannya nggak setengah-setengah untuk mencegah kegilaan Hitler. Tapi di sini Paul cuma sebatas kayak kurir dan membawa pesan sama Neville Chamberlain. Sayang aja sih sebetulnya, aku melihatnya kayak lurus-lurus aja gitu. Keterlibatan Jeremy Irons ya, aktor legenda satu ini juga menurutku agak salah satu yang membosankan di film ini. Soalnya dia itu bermain sebagai Neville Chamberlain, karena Neville ini kalau yang ada di sini ya rada kurang cermat juga, keputusannya cuma didasarkan sama perasaannya aja. Karakter dia ini kayak diplomat yang biasa aja gitu sih, dan terlalu mewah kalau diperankan sama Jeremy Irons. Aku tuh pengen dia dapat peran yang agak lebih keras, idealis seperti filmnya Gary Oldman kalau nggak salah di Darkest Hour. Itu baru cocok bro, penuh dengan perdebatan, lantang, ada pro kontranya, banyak banget tuh Gary Oldman ngoceh di film itu. Atau kayak inilah, kayak apa, di film dia Die Hard 3 itu kan juga keren tuh, sekali-sekali jadi antagonis
Seperti kataku tadi, film ini agak boring. Tapi genrenya kan drama politik, setidaknya ada dramatisasinya lah. Di sini tuh paling ngeselin, tidak ada scene bagaimana jalannya negosiasi perjanjian itu berlangsung. Penambahan sisi emosional yang ada di ruang sidang itu nggak ada. Padahal kan itu bisa menambah kesan bahwa Hitler itu memang berbahaya, seperti yang dipikirkan oleh Paul von Hartmann. Bukan cuma dinarasikan seperti Paul ceritakan gitu ya. Di sini penonton bakal terlibat menarik kesimpulan apakah keputusan Neville di sini memang tepat berdamai dengan Hitler. Cuma gitu aja sih yang aku mau. Kalau tidak ada scene itu ya aku setuju sama Neville yang percaya akan harapan bahwa seseorang bisa berubah. Malah aku menganggap Paul itu yang naif, yang hanya melihat dari catatan-catatan tentang invasi perang yang bakal dilakukan. Belum tentu juga itu rencana dari Hitler. Munich The Edge of War aku kasih nilai 6 dari 10 ya guys. Sebenarnya film ini bisa dieksplor lebih banyak lagi. Tidak harus lurus berdasarkan sejarah yang tercatat. Kadang penambahan sisi emosional atau dramatisasi juga perlu, asal tidak berlebihan. Semua film berdasarkan kisah nyata itu pasti ya ada penambahan seperti itu. Karena menurutku, film bisa jadi media untuk menceritakan kembali kisah-kisah peristiwa bersejarah seperti ini. Menjadi lebih menarik. Dan yang aku rasakan melihat film ini seperti kehidupan birokrasi pemerintahan yang dilakukan sehari-hari aja gitu. Terlalu formalitas. Film ini tetap layak untuk ditonton. Selain menyangkut Nazi dan sang Führer Adolf Hitler, di sini tidak ada isu-isu perang terhadap Yahudi lagi. Intinya ini penyegaran lah. Gak melulu kalau film tentang Nazi harus terus melibatkan perburuan Yahudi. Setelah nonton film ini, kalian akan bisa lanjutkan nonton Darkest Hour. Bisa kalian lanjutkan lagi dengan Dunkirk, lalu The Pianist, dan seterusnya. Karena timelinenya itu asik. Semakin mantap nontonnya. Film ini bisa kalian tonton di platform kesayangan sejuta umat, yaitu Netflix. Dan coba komen di bawah, film-film latar belakang Nazi apa favorit kalian. So itu saja review dari Munich The Edge of War. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat kalian yang sudah like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye. With a gangster without having some cards up one's sleeve.